Jazakumullah khair. Tarimu kasih. Jazakumullah hatur nuhun, matur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insya Allah semua baik hati, solih-solihah, tentunya dermawan dan pastinya tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa untuk berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji syukur milik Allah yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqamah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya,
baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah. Muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya belum kompak nih aminnya. Diulangi lagi ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu bapak sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Yakin sudah gak marah-marah lagi? Hah? Gak janji? Masya Allah. Kenapa ini perlu ditanyakan? Ya, karena untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali, yaitu jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Sekali lagi, orang yang kuat dari umat Rasulullah bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak. Tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah siapa saja yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini dikaitkan dengan satu riwayat. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti orang tersebut sebenarnya belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah, kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahlul ibadah. Bapak Ibu saudara seiman, karena pada akhirnya kita semua ini akan kembali kepada Allah. Ayatnya jelas kok. Ini ayat ini menurut saya sangat hebat sekali. Kenapa? Ini orang beriman akan tambah yakin keimanannya. Orang yang kafir sekalipun, orang yang katanya anti Tuhan sekalipun, tetapi dengan ayat ini pasti percaya. Nggak ada yang menolak ayat ini, kecuali orang-orang yang betul-betul sudah nggak waras. Gimana bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap enggak siap, mau enggak mau pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Masya Allah. Kok ibu bapak bilang kok ustadz, guru kok nunjuk-nunjuk saya, kenapa? Semuanya mati. Ada yang mengatakan yang terakhir itu dimatikan oleh Allah itu malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Itu yang paling akhir. Jadi tetap dimatikan. Jadi hanya Allah saja yang hidup kekal, enggak mati. Jangankan mati, Allah tuh ngantuk aja enggak kok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala yabthu
Wa huwal aliyyul azim. Jadi mati. Nah, yang menarik kata Imam Ghazali, kata-kata pasti itu maksudnya maknanya dekat. Maka alangkah bodohnya seseorang yang sudah jelas-jelas mati ya, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan amal yang terbaik. Ya. Nah, amal yang terbaik, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah itu ternyata ada 5 setidak-tidaknya. Ya, Bapak Haji Yulis minta kepada saya satu tema, salah satunya adalah amalan-amalan perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Banyak sekali, tapi diantaranya orang yang masuk Islam dengan benar Islamnya itu, dosa-dosanya masa lalunya akan diampuni oleh Allah, bahkan kebaikannya tercatat kebaikan. Bertakwa kepada Allah juga akan menjadikan penghapus dosa. Banyak istighfar, banyak bersedekah. Artinya istighfar, sedekah, sholawat Nabi, taubat, jihad, birrul walidain. Ya, ada di dalam satu majelis ilmu orang yang berwudu, menyempurnakan wudunya, orang yang ikhlas, yang menuju masjid, berjalan ke masjid. Orang yang menunggu dari sholat satu ke sholat yang lain dengan mengharapkan rahmat cinta Allah, itu termasuk amalan-amalan yang akan menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Tapi saya mau tanya lebih dulu nih Bapak Ibu dengan pertanyaan yang ekstrim. Pertanyaan saya, jika Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu jika ditanya kira-kira amal kebaikan ibadah Bapak Ibu sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Saya ulangi, amal Bapak Ibu, amal kebaikan ibadah Bapak Ibu ketika ditanya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Belum. Alhamdulillah. Mau mengakui kekurangan, kesalahan ini luar biasa. Karena hari ini banyak orang yang enggak sadar diri, yang dia lakukan salah enggak ngerti. Naudzubillah min dzalik. Orang yang enggak sadar diri itu istilah orang yang diperdaya oleh iblis, oleh syaitan. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kesalahan dan dosanya, kesalahan dosa Bapak Ibu kira-kira masih banyak atau tinggal sedikit? Nggak denger ini kayaknya perlu diulangi lagi. Sekali lagi, ya, kesalahan dan dosa Bapak Ibu kira-kira masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Wah, ini Masya Allah kejujuran yang sangat ini. Alaikum bisidqi, hendaknya kamu berlaku jujur kata Nabi. Orang yang jujur dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget, harus diababain dulu sih ya. Hendaknya kamu berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Janganlah kamu berdusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaan yang ketiga apa? Bapak Ibu jamaah sekalian, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Sekali lagi, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, jamaah S-Fine ini luar biasa ya. Amal kebaikan ibadahnya nggak baik sempurna, belum baik dan sempurna. Dosa kesalahannya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Amin. Semoga Allah memberkahi, merahmati kita semuanya. Amin insya Allah. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi di antara sekarang garis besar. Memang kita harus ada kajian khusus Pak Yulis ya. Jadi biar meresap. Tapi tadi di antara poin-poinnya. Nah, ada 5 bekal amalan yang terbaik untuk menghadap Allah. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Karena nanti semester keluar ini ya. Kapan semesternya ini rumornya ya. Kita nggak pernah semesteran ya, setiap tanggal merah libur ya. Jadi nggak semesteran gitu ya. Jadi jamaah sekalian, karena tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata pasti menurut Imam Ghazali adalah
yaitu artinya dekat. Maka sungguh alangkah bodohnya seseorang yang sudah dipastikan akan mati tapi tidak mempersiapkan diri dengan bekal amal yang terbaik. Apa bekal yang terbaik untuk menghadap Allah? Jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah yang pertama adalah imanul haqq. Imannya yaitu iman yang benar. Karena yang palsu itu bukan hanya sekedar alamat. Nabi palsu juga ada di zaman Nabi. Tanda tangan palsu, ijazah palsu ada. Cinta palsu ada. Kalau dulu nyebutnya bukan cinta palsu ya Bu ya. Nyebutnya apa Bu? Kalau cinta sudah direkayasa, semuanya bisa jadi ya tampak indah, padahal tidak benar. Namanya palsu, kadang-kadang menipu. Bukan kadang-kadang, memang palsu itu menipu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi palsu banyak. Di Indonesia ini juga ada banyak ini yang ngaku nabi palsu. Baik. Jadi iman yang benar. Ini yang pertama, saya akan sebut dulu poin-poinnya. Jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah yang pertama adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar bagaimana? Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, ilmu yang benar. Kenapa? Karena kata kuncinya, benang merahnya kata kuncinya ilmu itu apa? Ilmu yang benar menjadikan orang itu ya, ilmu yang benar menjadikan orang itu selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Naudzubillah. Nah, ilmu yang benar bagaimana? Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah amalun sholih. Ada amal salah, ada amal sholih. Ya, sebentar sebelum saya lanjutkan, ada yang menjelaskan menarik menurut saya. Bedanya Yahudi, Nasrani dan Muslim atau mukmin. Kalau Yahudi itu dikenal banyak ilmunya tapi sedikit amal kebaikannya. Artinya lebih banyak berbuat kerusakan daripada kebaikan. Kalau Nasrani itu banyak amal tanpa ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya apa kata pendeta rahibnya? Itu diikuti, dijalankan. Tapi benar nggak menurut kitabnya? Ya, dia nggak peduli. Makanya berapa banyak saudara kita yang mu'alaf ya, yang setelah masuk Islam karena apa? Karena saya ngerti Injil, saya kemudian masuk Islam. Di antaranya begitu. Bahkan merekalah yang saudara kita yang dari para mu'alaf ini menjelaskan di dalam kitab Injil itu ternyata terdapat ya hal yang nggak pantas disebut sebagai kitab suci. Salah satunya di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Matius, juga di dalam kitab Raja-Raja. Dan itulah yang menjadi sebab salah satu wasilahnya mereka berpikir, wah ini tidak benar kalau kitab suci seperti ini. Akhirnya kemudian mereka dapat hidayah. Nah kalau Islam sekarang saya tanya, jadi kalau Yahudi banyak ilmu tanpa amal, kalau Nasrani banyak amal tanpa ilmu, kalau Islam, kalau Muslim, kenyataannya apa? Sedikit ilmu, sedikit amal. Mestinya apa? Nah, mestinya banyak ilmu, banyak amal. Amal yang dilakukan dilandasi dengan ilmu. Nah, ini mestinya Muslim mukmin itu mestinya begitu. Banyak ilmu, banyak amal. Ilmu yang diamalkan ya, amal yang dilakukan dilandasi dengan ilmu yang benar. Jadi amal dan salih. Nanti kita lihat. Kemudian yang keempat dan yang kelima ya. 1 sampai 3 tadi kan dari saya. Nah, coba yang keempat dan kelima gantian dong dari jamaah. Masa aku terus? Ini ibu bapak kalau di tempat lain saya tanya, gimana yang nomor 4 dan nomor 5? Jawabnya gini, udah diam aja. Nanti mesti ustaznya jelasin katanya gitu. Nah yang keempat dan yang kelima ini ada dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Masya Allah. Aksaru ma yudkhilul jannah,
Aksaru ma yudkhilul jannah, kata Nabi, fi ma'nahu, kebanyakan dari umatku, umatnya Rasulullah ini dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Tapi mendudukannya, jadi amalan yang terbaik untuk menghadap Allah yang keempat adalah husnul huluk, berakhlak mulia. Ya. Dan kemudian yang kelima adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bekal yang terbaik? Yang pertama itu adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Nih, bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ya. Gimana iman yang benar? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Jadi iman yang benar adalah iman yang seperti Allah terangkan, jelaskan. Salah satunya di firman Allah terdapat di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Inilah iman yang benar. Iman yang benar yang mana? Yaitu yang imannya tidak bercampurkan dengan orang yang beriman dengan benar. Itu adalah yang tidak akan mencampurkan keimanannya dengan azulm. Azulm itu kezaliman, maksudnya di sini adalah asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ya, jadi ketika kita menghadap Allah dengan iman yang benar, yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran, jelas ini akan menghapuskan kesalahan dosa kita dan akan menjadi pintu awal seorang hamba untuk menuju rahmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman kita, naudzubillah min dzalik, kalau masih ada unsur-unsur kesyirikan, kezaliman yang dimaksud di sini syirik, juga kaitannya masih bercampur dengan kemunafikan dan kekafiran, naudzubillah min dzalik. Ayo segera kita bersihkan, segera kita taubat kepada Allah. Karena taubat itu juga menghapuskan kesalahan dosa seorang hamba. Ya. Maka yang dibenci oleh Allah itu adalah orang yang ahlul ibadah, taat ibadah, tetapi sombong, kecuali dia taubat. Tapi kalau dia nggak taubat, dia hidup dengan kesombongannya, itu sangat dibenci oleh Allah. Masih ingat Bapak Ibu, sombong itu bisa bentuknya keguyon, bisa bentuknya lelucon, candaan-candaan, gurau-gurau. Contohnya ibu bapak habis ini pulang dari masjid ini, ya, kemudian sampai menjelang rumah ditegur sama tetangga, dari mana? Ngaji lah, taklim lah, nggak kayak lu nggak sadar-sadar. Nauzubillah min dzalik. Itu walaupun bentuknya gurau canda nggak boleh. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat, tetapi dia kemudian mau tobat dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Dia mau berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, maka orang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Artinya tersimpul dalam kalimat yang Rasul nyatakan, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Ya, jadi iman yang benar itu juga tersimpul dalam sabda Rasulullah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ini yang pertama. Oh ya, kaitannya juga dengan iman yang benar itu seperti yang Allah nyatakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasul liyaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman itu yang imannya benar apabila Allah perintahkan atau Allah larang, hanya bentuknya kalau perintah dikerjakan, dijalankan, kalau larangan itu ditinggalkan. Ya,
Sami'na wa ata'na, dan orang inilah yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang bagaimana? Ilmu yang benar tentunya adalah kalau sahabat-sahabat ditanya, seperti sahabat Ibnu Mas'ud ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, apa itu ilmu?" Al-ilmu kitabullah wa sunnati rasul. Ilmu yang benar itu adalah ilmu, yaitu yang dimaksudkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Artinya ketika seseorang dalam kehidupannya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai pedoman hidupnya, maka dia berjalan di atas ilmu yang benar, ya. Nah, kenapa? Karena hebatnya syariat Islam ini, ilmu Islam ini bila diterapkan dalam diri masing-masing manusia itu apa? Dalam diri seseorang apa? Yang baik akan menjadi lebih baik, yang enggak baik akan menjadi baik. Tapi mohon maaf ya, kalau selain Islam itu cenderungnya yang enggak baik, yang baik jadi enggak baik, yang enggak baik tambah rusak. Seperti hari ini, apalah yang namanya isme semacam-macam itu, yang kapitalisme lah, yang sekularisme lah, ya, yang macam-macam itu, cenderungnya orang itu yang tadinya nggak baik tambah nggak baik. Karena apa? Hukum dia lakukan seenaknya sendiri. Jangankan hukum ini, hukum itu, hukum yang dia buat sendiri dia tahu. Ini ada satu kisah menarik. Saya ketemu dengan seorang ulama, nggak perlu saya sebutkan namanya. Beliau menceritakan di Indonesia ini ada bandit sudah jahatnya nggak kelewatan, kelewatan banget deh, macam-macam dosa dia lakukan. Qadar Allah, diajak temannya, inti nggak mau berubah jadi manusia, hidup ini nggak berkah, udahlah tinggalin ini. Diajak ke Saudi Arabia. Masya Allah, ketika dia tinggal di sana, ya, qadar Allah, ini ada hubungan yang baik dengan orang Saudi yang orang kaya. Ada kesempatan kalau mau nyuri ini nyuri itu, tapi dia nggak berani. Nggak. Ya, kalau tangan anak nggak kepotong, bisa-bisa nyawa saya hilang nanti gitu. Yang tadinya jarang sholat, alhamdulillah, kemudian jadi sholat. Akhirnya alhamdulillah, yang tadinya ngerampok, judi, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi setelah dia di sana beberapa tahun, pulang-pulang dengan qadar Allah, dia disayang dengan majikannya, dia buat duit banyak, dia akhirnya taubat, betul-betul taubat. Dia bangun satu masjid atau musala. Allah a'lam bishawab. Dan kisah ini menurut saya menjadi inspirasi, karena ilmu yang didapatkan adalah benar. Dan ingat jamaah sekalian, ilmu yang benar itu akan menjadikan orang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai akhirat, mencintai ahli surga. Amin. Jadi kalau orang yang ilmunya benar, katanya Quran dan Sunnah, kok mencerca, mencela, merasa baik benar sendiri, perlu dikoreksi itu. Walaupun yang dikaji Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau ada kesombongan, ya, mencerca, mencela, menyesat-nyesatkan yang lainnya karena bukan kelompok golongannya, hati-hati, ini nggak benar. Wong kita tuh mestinya berpikir dengan jernih begini, yang kafir, yang nggak beriman aja kita dakwah biar beriman kan? Masa sudah sama-sama beriman kok nggak akur, malah dijauhi? Ini ajaran siapa? Yang ngeri menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis Nabi untuk memponis umatnya Rasulullah. Ini kan berarti memisahkan umatnya Rasulullah dengan sabdanya Rasulullah, yang dasarnya pemahamannya sendiri. Tugas kita hanya mengajak, mengingatkan, menyampaikan, dan mendakwahkan. Tidak lebih dari itu. Ya, Nabi itu jangankan yang didakwahi nggak mau, sampai ada yang menyakiti saja dimaafkan, itu pun didoakan juga oleh Nabi. Karena ilmu yang benar harus seperti itu. Dan ilmu yang benar, sekali lagi saya ulangi, ilmu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah itu akan menjadikan orang ini betul-betul akan mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai akhirat, dan mencintai ahli surga. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala taqfu itu cakupannya jangan mengatakan sesuatu, jangan melakukan sesuatu, dan jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya. Gimana caranya biar ngerti? Ya belajar. Makanya Allah memuliakan orang yang suka mempelajari ayat Allah. Bagaimana firman-Nya indah sekali kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan beberapa derajat. Tugas kita cuma satu, Bapak Ibu. Ya, pantas enggak kita ini diangkat derajat kita oleh Allah? Jadi tugas kita hanya memantaskan. Kalau kita bilang pantas dari sisi mana? Dari sisi sholat, saya Ustadz alhamdulillah, apakah hanya sholat saja? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Kalau hari ini kita sudah disampaikan oleh Allah di bulan Rajab ini, yuk kita maksimalkan amal kebaikan ibadah kita. Kata sahabat Ibnu Abbas, yang maksudnya apabila seseorang sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, kemudian dia melakukan kemaksiatan dan dosa, maka akan dilipat gandakan dosa itu ya di sisi Allah. Tentunya di sini sebaliknya mengajarkan orang yang bersungguh-sungguh semangat banyak melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh di bulan Rajab, pahalanya pun akan dilipatkan pahala kebaikannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang tadi amalun sholih. Yang ketiga adalah amalun sholih. Nah, ini termasuk ibu-ibu bapak-bapak hafal banget ini. Surat andalan juga ini kan kalau sholat. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Surat andalan ada 3 kan? Kulhu inna a'tayna dan wal asr. Biar cepat selesai. Masya Allah. Ya, mestinya kita berusaha untuk meningkat dan meningkat ya. Jadi contohnya, mohon maaf nih, kalau amal sholih yang baik, amal sholih yang terbaik itu adalah amalan sirun, amalan yang sir, yang bisa kita rahasiakan, cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Bahkan mohon maaf, suami misalkan makan kebaikan tidak perlu cerita sama istrinya, istri melakukan kebaikan tidak perlu dia ceritakan sama suaminya. Orang tua melakukan kebaikan tidak perlu dia ceritakan kepada anaknya. Boleh untuk memotivasi, alhamdulillah nak, ayah ini dulu demikian, alhamdulillah ada rezeki. Untuk memotivasi anaknya, untuk mengajarnya boleh sebetulnya. Tetapi kalau itu bisa kita sembunyikan, masya Allah. Ya, makanya saya bilang ke istri saya, yang kamu kalau mau infak sedekah aja, nggak usah cerita-cerita sama saya. Ya, biar dia leluasa melakukan kebaikan. Ya. Jadi boleh kalau kita ceritakan, kan infak terang-terangan baik, tapi kalau sembunyi lebih baik. Yang salah ya nggak infak. Udah nggak infak, pelitnya 17 setan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Satu setannya masalah, ini 17. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia hura-hura maksiat dan dosa, ya, dia gampang mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal sholih itu yang gimana? Ibnul Qayyim al-Jauzi menjelaskan amal sholih itu syaratnya ada 2. Dikatakan amal itu sholih, amal itu benar. Yang pertama adalah amalan itu dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan
untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan di sini maksudnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Nah Bapak Ibu, ini saya mau tanya nih, kalau ikhlas itu kan semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah, nggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga nggak sedih karena hinaan cercaan orang lain, karena yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apa itu ruh ikhlas? Ya. Kalau ikhlas kan semata-mata menjalankan amal ibadah karena Allah, ya, nggak menjadi senang karena pujian sanjungan manusia, nggak jadi sedih juga karena hinaan cercaan manusia, karena keridhaan Allah cari. Yang saya tanyakan, apa itu ruh ikhlas? Seperti tadi, bagi ibu bapak yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh. Oh, bayar sendiri, ya sudah, Masya Allah. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Apa itu ruh ikhlas? Inilah rahasianya sahabat Nabi. Kenapa meskipun sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga? Karena salah satu rahasianya, ruh ikhlas itu betul-betul mereka pahami, ruh ikhlas itu betul-betul mereka miliki. Apa itu ruh ikhlas? Apa itu ruh ikhlas? Mana? Ikhlas loh. Jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Nah, kan kalau amal ibadah syaratnya diterima, kata Ibnu Qayyim tadi apa? Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Tadi kan kalau ikhlas sudah saya bacakan ayatnya. Termasuk ikhlas itu dasarnya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Sedangkan yang kedua syaratnya adalah ittiba rasul, ikuti tuntunan Rasul. Nanti ada uraiannya, tapi ayatnya jelas, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Yuhibbukumullah. Ada dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita yang mengikuti Rasul. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita semuanya. Enggak ada yang amin nih. Selama banget sih ya. Dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita manakala ibadah kita, siapa yang ibadahnya satu ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba Rasul, ngikutin Rasul apa? Kalau ibadahnya, kehidupannya, cari nafkah rezekinya, berumah tangganya, dakwanya, jihadnya, muamalahnya, mengikuti tuntunan Rasul apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semuanya. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi mencintai Allah, mengikuti Rasulullah dalam kehidupan ini, berusaha ibadahnya, akhlaknya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Apa itu ruh ikhlas? Apa itu ruh ikhlas? Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu. Ibu mau coba? Silakan ibu mencoba. Apa ruh ikhlas? Jadi nggak apa-apa nih saya Pak. Bapak mungkin mau mencoba ruh ikhlas? Masya Allah. Gimana Pak Yulis? Nggak apa-apa ini saya wakil ini. Oh, apa-apa. Ruh ikhlas nih, ingat-ingat nih. Tadi saya katakan itu hebatnya Masya Allah sahabat Nabi, meskipun sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Kan ayatnya jelas tadi,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi manusia, yang dengan itu agar diketahui siapa yang terbaik amalannya. Jadi bukan yang banyak ilmunya, bukan yang banyak kendaraannya, rumahnya, duitnya, bukan. Yang terbaik dalam pandangan Allah apa? Ahsan amal. Jadi amalan yang terbaik itu apa? Jelas, ubudullah wahda wala tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Nah, ruh ikhlas itu ada 2. Ingat-ingat ya nih, ingat-ingat nih. Ya. Apa itu ruh ikhlas? Ruh ikhlas itu yang pertama adalah ya, senang. Yang kedua adalah semangat. Semangat. Jadi senang dan semangat. Contohnya orang tuh kalau sudah sampai ruh ikhlasnya tentang tahajud, dia senang melakukan tahajud. Contohnya siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan konglomerat yang kaya dari kalangan sahabat Nabi ini, saking ruh ikhlasnya terhadap menjalankan tahajud itu kalau nggak tahajud itu sedihnya, masya Allah. Tapi bukan, aduh sedih nggak? Dia buktikan. Kok malamnya nggak tahajud karena ketiduran, kecapean, tidak sengaja. Maka keesokan harinya dia mengatakan, beliau apa? Mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum du'afa. Jadi nasi uduk satu bungkus berapa? 10.000 lah ya, yang pakai telur 10.000. Jadi kali 60, 600.000. Jadi ibaratnya Pak, lebih ringan gampang mengeluarkan uang 600.000 daripada nggak sholat tahajud. Baca Quran. Baca Quran itu kalau sedikit sedihnya. Tidak cukup hanya dimotivasi untuk orang yang awam, bisa tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tapi mestinya kita bukan merasa lebih baik dan benar, tapi ayo kita berpacu. Seperti ungkapan tuh, berpacu dalam ibadah. Melodi. Berpacu dalam ibadah. Amal soleh begitu kok melodi sih Bu. Jadi ketika seorang memiliki ruh ikhlas tentang Al-Quran, ikhlas betul, ya apa? Namanya senang kok. Ya. Ini contoh deh, paling gampang. Ibu bapak kehilangan uang 100.000 dengan nggak tahajud, sedih mana? Sedih mana? Yakin? Cius nih. Jadi kehilangan uang 100.000 dengan nggak tahajud, sedih mana? Cius ya Bu ya? Alhamdulillah. Berarti sudah ruh ikhlasnya sudah mantap itu. Ya. Terus keingetan berapa lama itu kalau kehilangan uang 100.000? Wow. Atau berhari-hari malahan. Senang dan semangat. Baca Quran kalau sedikit sedih, aduh. Kenapa? Orang yang dalam dirinya sudah sampai ruh ikhlas itu apa? Menjadikan semua aktivitas itu seolah-olah hari terakhirnya. Namanya senang semangat tuh nggak hitung-hitungan. Senang semangat. Tapi dalam kebaikan ibadah dan amal salih, orang kan kalau udah senang nggak hitung-hitungan kadang-kadang untuk dunianya. Padahal apa yang dibeli, manfaatnya apa? Tapi enggak, sahabat Nabi, makna ruh ikhlas itu senang dan semangat dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Terus Bapak Ibu, kalau biar senang udah jelas-jelas ya. Nah, sekarang kalau semangat, biar semangat gimana caranya? Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Jadi biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Betul? Betul? Jadi biar semangat, jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Nah, jadi amal salih itu amalan yang semata-mata dilakukan demi mengharapkan kecintaan keridhaan Allah
dan ittiba'ur rasul, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul. Cuman ada tambahan satu sedikit lagi. Ya, kalau kita tuh menginginkan surga yang serius deh. Kalau kita inginkan cinta Allah ya serius deh. Ya, karena kita semua tadi sebenarnya hari ini Bapak Ibu, sebenarnya kita hari ini apa? Sedang menanti dari sholat satu ke sholat yang lain dan nunggu kapan kita disolatin. Ya. Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kematian itu enggak harus nunggu tua renta Bangka Belitung, enggak juga. Mati itu enggak harus tua dulu, enggak harus sakit dulu. Ada yang enggak sakit mati. Sedikit saya cerita nih, beberapa 2 pekan yang lalu sih, ya, 2 pekan yang lalu hari azan ya. Setambahkan sedikit ya, hari Selasa yang lalu, enggak hari Rabu, 2 pekan yang lalu lah. Nah, itu ya jamaah, ya temen, ya tetangga komplek lah. Jam 7, jam 6 tuh keliling guys dia nggak sepeda. Terus pas di depan rumah saya berhenti, saya lagi ngobrol dengan imam masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman. Dia turun dari sepedanya, nyalamin saya, nyalamin. Gimana manggil saya? Pak Ustadz, Pak Haji. Gimana sehat? Alhamdulillah. Saya kalau saya Sabtu Ahad menyempatkan diri ya untuk dengerin ceramah Pak Ustadz di radio. Alhamdulillah. Dengerin apa? Dengerin aja apa diamalin? Ya diamalin lah Pak Ustadz. Ya syukur alhamdulillah. Gimana baik-baik aja kan Sani? Alhamdulillah udah lama nih. Padahal udah lama juga gak ketemu. Gimana ibu baik? Ya istri saya, emang istrinya tuh kerja jual sayur, tapi udah saya karena sakit-sakitan jadi saya stop aja. Jangan dah, udah istirahat aja. Insyaallah rezeki Allah kasih ada kok. Ya Pak Haji, mohon doanya ya, biar kita sehat selalu, bisa ketemu lagi. Ya, ya jangan hanya gitu. Ya biar kita selalu bisa jalan ibadah. Oh iya, katanya. Pulang Pak. Siangnya ada sholat duhur. Persis habis sholat duhur, ya di rumah masih sebentar lah, sekitar jam 1 atau jam 1:04, kok dia merasa jantungan. Masih bilang ke istri, "Mah, anterin aku dong ke rumah sakit." "Kenapa? Ini aku sesak dadaku, sesak napasku dadaku sana." "Ya ya." Dia nyopir dari rumah saya tuh ke, kalau Bapak Ibu jauh Jati AC, Rumah Sakit Kartika Husada itu kan dekat sekali. Paling dari kompleks saya 7 menit kali. Yang lama-lamanya nggak nyampe 10 menit lah. Dia nyopir. Masuk, disambut sama para medis. "Ada apa?" "Saya oh ya udah Bapak, nenek Bapak langsung ngecek ke atas yuk." Dibawa sama para medisnya. Istrinya ini lagi daftar daftarnya biasa lah kan gitu kan. Daftarin nama bla bla bla. Udah selesai kan ke atas lantai 2. Istrinya ya sudah jalan santai ke atas, makanya mau jenguk keadaan suaminya. Sampai sana suaminya udah meninggal. Saya juga kaget. Kita diumumkan itu, nah Pak D ini loh. Karena biasanya gitu kan, kalau ada pengumuman masjid musola itu khusyuk loh dengerinnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Mana jam-jamnya nggak jam normal ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, itu yang di rumah. Dengerin. Ternyata ya itu tadi. Coba. Kan gue sehat mestinya, nggak tampak sakit. Masya Allah. Ya, qadarullah ya sudah diumumkan itu, terus nggak lama kemudian, jadi persisnya 1:30 lah meninggalnya. Itu bagi saya sangat luar biasa ya, kematian itu kan seperti itu loh rahasianya. Makanya
salah satunya untuk menjaga kebaikan kita itu dengan memiliki amal soleh tadi, dengan ruh ikhlas tadi, senang dan semangat, dan menjadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Jika Bapak Ibu kita sadar betul, tahu betul hari ini adalah hari terakhir kita, kira-kira kita ingin memaksimalkan ibadah kita atau nyantai-nyantai? Maksimal. Nah, amal soleh itu di situ. Baik, kemudian yang keempat, amal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah akhlakul karimah. Boleh Bapak Ibu kita baca hadis Nabi, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi bekal yang terbaik yang keempat untuk menghadap Allah adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Ya, tadi barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah. Adapun yang kelima, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallah. Ya, bertakwa kepada Allah. Ini biasanya setiap ada acara walimatus safar, bisa dipastikan yakin ustadzanya atau gurunya pasti membacakan ayat itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi bukan karena pangkat jabatan kedudukannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur suku kulit dan bangsanya, juga bukan karena nasabnya. Ya. Nasabnya bapaknya, ibunya katakan kafir sekalipun, kalau anaknya itu beriman. Contohnya sahabat siapa? Sahabat Ikrimah. Yang paling terakhir masuk Islam dari Fathul Makkah itu kan sahabat Ikrimah. Kualitasnya dahsyat sekali. Beliau mengatakan apa? Laqad kuntu syadidan fi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling jahat, orang yang paling bersungguh-sungguh ketika masa jahiliyah untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan beliau termasuk 10 orang yang di blacklist harus mati, harus dibunuh karena kejahatannya. Yang lainnya kabur, yang lainnya lari dari Mekah, tapi beliau pasrah aja dah, terserah deh. Yang aku ketahui Muhammad itu adalah orang yang baik dan pemaaf. Dia masih ada rasa sangka baik kepada. Kemudian dia menyerahkan diri kepada Rasulullah, ya, dan Rasulullah tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memaafkan dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tadi beliau mengatakan, tapi sekarang setelah aku Islam, siapa saja yang berani menyakiti Nabi Muhammad, maka dia akan berurusan dengan aku. Jadi jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, takwa sering kita dengar, siap menjalankan perintah Allah dan juga siap menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. Boleh Bapak Ibu ikutin saya doa yang insyaallah doa ini yang manakala kita lazimkan, insyaallah kehidupan kita akan lebih baik, akan lebih diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah
Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Yang ketiga, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera tunaikan. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.